kau tidak berniat buruk pada ratu kan? Aku mengawasimu. Jika kau berniat jahat pada ratu, maka aku tidak segan-segan untuk menebas kepalamu. Lindungi ratu sekarang! Kita diserang! Yes, rencanaku berhasil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 24. Sudut pandang Arthur. Aku marah besar sekarang. Apa itu berlebihan? Dari kemarin, emosiku selalu membuncah. Bahkan, aku tidak bisa mengontrolnya. Wajah Bella menyebutkan nama pria lain dengan wajah bahagia, membuat dadaku bergemuruh hebat. Ingin sekali aku membunuh pria sialan itu. Karena dia, hubunganku dengan Bella menjadi renggang. Jujur, aku tidak sengaja membentaknya tadi. Aku hanya terlalu marah saat Bella terus menyebutkan namanya. Aku tidak suka. Aku benci mendengar namanya. Bisa aku lihat pancaran kecewa dan takut dari sorot coklatnya tadi. Aku ingin memeluknya. Namun sial, emosiku belum terkontrol. Biarlah dia menjauh dulu dariku sampai emosiku sudah bisa aku kontrol. Aku mendongak saat mendengar suara pintu terbuka dan menampilkan sosok Zack yang seperti terkejut melihat ruanganku. Wow, apa ruanganmu habis tersapu badai? Tanya Zack membuat aku mendengus. Setelah Bella pergi tadi, aku menghancurkan semua barang yang ada di ruanganku untuk melampiaskan emosiku. Aku bersandar di pinggiran meja sembari bersedekap dada. Mataku menatap datar ke arah Zack yang sekarang sudah duduk di sofa sebelum aku persilahkan. Apa kau masih marah dengan ratu? Tanya Zack tidak menghiraukan tatapan tajamku. Aku menghela napas. Seperti yang kau lihat, ujarku mengalihkan tatapan dari Zack. Aku menatap kosong, pintu yang tertutup di hadapanku. Apa kau masih terpikir dengan ucapan sosok berjubah itu? Tanya Zack membuat aku terdiam. Aku menoleh ke arahnya sekilas dan kembali melihat ke depan. Aku menengadah sembari memejamkan mataku. Benar juga. Perkataan sosok berjubah itu membuat aku bisa semarah dan setakut ini. Kalau saja sosok itu tidak mengatakan hal yang membuat aku takut kehilangan Bella, mungkin aku tidak semarah ini. Aku marah karena takut. Aku sangat mencintai Bella, dan karena rasa cintaku membuat aku sangat marah. Saat Bella pergi ke panti asuhan, aku dan Zack berjalan di sekitar taman belakang istana, tempat berlatih para prajurit terpilih. Pekerjaanku sudah selesai 5 menit yang lalu. Makanya, aku menyempatkan waktu untuk melihat perkembangan latihan prajurit terpilih ini. Hitung-hitung sambil menunggu Bella kembali. Saat melihatku dan Zack yang datang, mereka berhenti berlatih dan langsung menunduk hormat. Salam bagi dan Raja dan Tuan Panglima, semoga dewa selalu memberkati kalian. Aku mengangguk menerima salam mereka. Kembali berlatih, kalian harus fokus dan asah terus kemampuan kalian semua. Kita tidak tahu kapan musuh bisa menyerang. Jadi, kalian harus tetap semangat dan waspada untuk tanah air tercinta. Ujarku membuat mereka semua bersorak semangat. Aku dan Zack berteduh di bawah pohon mangga yang mulai berbuah. Mataku terus menatap prajurit berjumlah sekitar 1000 orang itu yang tengah semangat dalam berlatih.
Suara acuan pedang dan suara adu tojok menggema di lahan luas itu. Aku tidak menyangka bisa bertemu dengan sosok. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu yang mulia. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu yang mulia. Aku mengernyit dan berbalik. Terlihat sosok berjubah hitam dengan tubuh yang membungkuk serta memegang tongkat kayu. Takdir tidak bisa ditebak. Sekarang kau bersamanya, tapi tidak tahu ke depannya. Ujar sosok berjubah itu yang membuat aku bingung. Siapa kau? Dan apa maksudmu? Tanyaku bingung. Aku bisa melihat kalau Zack sudah memegang pegangan pedangnya, yang mungkin siap ia keluarkan jika sosok ini berniat jahat. Sosok berjubah itu terkekeh kecil. Aku bisa dengar jika suaranya sudah berumur, dilihat dari postur tubuhnya yang sudah membungkuk. Ratumu akan bertemu dengan orang lain dari masa lalunya, dan orang itu akan merebut ratumu darimu, dan mereka akan hidup bahagia. Bersiaplah untuk kehilangan. Aku membeku di tempat. Kehilangan Bella. Bahkan menghayalkannya saja aku tidak sanggup. Aku melihat ke arah sosok tadi, dan ternyata dia sudah tidak ada. Kemana perginya? Zack menghampiriku. Mungkin dia habis mengejar pria tua tadi saat aku masih melamun. Dia hilang. Aku sudah mencarinya, dan aku tidak menemukannya. Aku heran, bagaimana bisa dia menghilang secepat itu? Kata Zack padaku. Aku menatap sekitar dan tidak menemukan pria tua berjubah itu. Aku menggeram. Siapa pria tua itu? Dan apa maksud perkataannya? Salam yang mulia raja, ratu telah kembali dari desa. Aku menoleh dan melihat seorang dayang membungkuk hormat padaku. Aku mengangguk dan langsung menuju kamar ratu dengan perasaan, entahlah, aku tidak bisa mendefinisikannya. Yang jelas, perkataan pria tua tadi masih berputar di pikiranku. Setelah sampai di depan kamar, dayang pribadi Bella mengatakan jika Bella sudah di kamar. Aku menghela napas dan masuk ke dalam. Aku bisa melihatnya yang sedang berbaring di ranjang sambil senyum-senyum. Dia belum menyadari kedatanganku. Aku berjalan semakin dekat di sisi ranjang. Tanganku terkepal erat saat mendengar ucapannya. Dadaku bergemuruh hebat. Nafasku memburu karena emosi. Perkataan pria tua tadi langsung berputar di pikiranku. Aku marah. Aku marah karena takut kehilangan. Aku takut kehilangan Bella dari hidupku. Dan itu yang membuat aku sangat marah. Apa kau tidak mendapatkan jejak dari pria tua itu? Tanyaku pada Zack. Zack menggeleng. Pria itu seperti hilang di telan bumi. Kata Zack membuat aku terdiam. Aku memejamkan mataku dan menghela napas berat. Aku tadi membentaknya. Gumamku yang aku yakin didengar oleh Zack. Zack langsung berdiri dan menghampiriku. Kau membentaknya? Tanya Zack tidak percaya. Aku mengangguk. Astaga, apa kau sudah gila? Hati perempuan itu mudah retak. Jika kau membentaknya, itu akan membuat mereka takut. Aku melihat Zack mengacak rambutnya seperti frustasi dengan tindakanku. Aku tahu kau takut kehilangan ratu. Tapi caramu salah, Tur. Seharusnya jika kau takut kehilangannya, kau harus berada terus di sampingnya. Dampingi ratu. Jaga dia. Dan jangan biarkan orang lain merebutnya. Caramu sekarang salah. Dan itu bisa membuat ratu pergi darimu. Jangan pikirkan perkataan tua bangka itu. Bisa saja dia hanya berbual atau dia diperintahkan oleh orang lain yang tidak menyukai hubunganmu dengan ratu.
dan meracuni pikiranmu. Jelas Zack menepuk pundakku. Carilah ratu dan minta maaf sebelum kau menyesal. Zack meremas pundakku dan tersenyum tipis. Aku mengangguk. Selain pandai dalam berperang, Zack juga pandai dalam menasehatiku. Aku sampai berpikir untuk berubah posisinya dari panglima menjadi penasehat kerajaan. Aku pergi dulu. Masih banyak yang ingin aku kerjakan, ujarnya dengan tampang lelah. Aku tersenyum tipis. Salah satunya memantau Putri Tabib John. Tanyaku membuat ia terkejut dan wajahnya memerah. Kau mengetahuinya? Tanya Zack tidak percaya. Aku memukul pipinya pelan. Aku ini raja. Jadi, aku bisa tahu semuanya yang terjadi di kerajaanku. Ujarku membanggakan diri. Zack mendengus dan berjalan menuju pintu. Saat ingin membukanya, ternyata pintu sudah terbuka keras duluan, membuat Zack yang berada di belakangnya jadi korban. Baginda Raja! Aku mengernyit saat melihat satu pengawal datang padaku dengan raut khawatir. Hei! Apa kau mau mati? Tidak sopan sekali memasuki ruangan raja. Zack marah. Pengawal itu langsung menjatuhkan dirinya. Maafkan sikap hamba, Baginda. Hamba terlalu panik, jadi tidak sampai mengetuk pintu terlebih dahulu. Kata pengawal itu. Aku menatapnya heran. Tiba-tiba perasaan takut menyerangku. Apa yang ingin kau sampaikan? Tanyaku. Yang mulia ratu diculik. Kembali ke sudut pandang autor. Taman istana sebelum kejadian hilangnya Bella. Bella dan Azura duduk di kursi taman sembari menikmati angin yang menyapu wajah mereka. Apa kau ada masalah yang mulia? Tanya Azura. Bella menoleh dan tersenyum. Apa wajahku terlihat seperti ada masalah? Bella balik bertanya. Azura tersenyum canggung. Maafkan aku yang lancang ini yang mulia. Kata Azura bersalah. Bella tertawa. Mengapa kau meminta maaf? Aku kan cuma bertanya, bukan marah. Ujar Bella geleng-geleng kepala. Azura tersenyum. Kalau dari penglihatanku, Anda seperti banyak masalah. Apa Anda bertengkar dengan Baginda Raja? Maafkan aku yang lancang bertanya. Ujar Azura. Bella tersenyum kecut. Dia marah pada aku. Dia berpikir jika aku mengkhianatinya. Padahal dia hanya temanku dan dia salah paham. Ujar Bella. Azura mengernyit. Liam, siapa dia? Bella tersenyum tipis. Dia temanku, ujar Bella. Dan mantan pacarku. Lanjutnya dalam hati. Azura memanggut-manggut mengerti. Di belakang mereka, Emily dan Jacob serta dua dayang Azura berdiri. Jacob menatap Emily dengan pandangan heran. Sedari tadi, Emily menatap datar ke arah Bella dan Azura. Mengapa kau memandang yang mulia ratu seperti itu? Tanya Jacob membuat Emily tersentak. Emily berdeham dan menatap Jacob. Kau bicara apa? Siapa yang menatap ratu? Elak Emily membuat Jacob memincingkan matanya. Kau tidak berniat buruk pada ratu kan? Tanya Jacob. Entahlah, beberapa hari ini Jacob mencurigai pergerakan Emily. Emily terkejut. Mengapa kau bertanya seperti itu? Mana mungkin aku berbuat jahat pada ratu? Ujar Emily tidak mau dituduh. Untung, jarak mereka dengan Dayang Azura sedikit jauh. Jadi, Dayang Azura tidak mendengar perkataan mereka. Jacob mengedikkan bahunya. Aku mengawasimu. Jika kau berniat jahat pada ratu, maka aku tidak segan-segan untuk menebas kepalamu. Ujar Jacob menusuk, membuat Emily bergedik ngeri.
Bella dan Azura tambah dekat. Bella rasa membagi beban dengan Azura tidak salah juga. Lagi pula, Azura dengan senang hati mendengar semua curahan hati Bella. Bella, apa kau mau ikut? Di dekat desa sana ada sungai yang indah. Ujar Azura yang bersikap non-formal pada Bella sesuai permintaan Bella. Bella mengernyit. Sungai? Azura mengangguk. Bella tampak berpikir-pikir. Boleh, ayo, aku juga ingin melihatnya. Ujar Bella. Azura tersenyum. Ayo, kita meminta izin pada raja dulu. Ujar Azura, namun Bella menahannya. Raja sedang marah padaku, jadi percuma menghampirinya. Lebih baik kita pergi saja, kan cuma pergi sebentar, jadi tidak apa-apa. Ujar Bella. Azura mengangguk dan memanggil dayangnya, dan menyuruh Jacob untuk memanggil beberapa prajurit lagi untuk mengawal mereka. Bella dan Azura menaiki kereta kuda menuju sungai yang Azura maksud. Sedangkan para dayang, termasuk Emily, berjalan di sisi kereta. Bella dan Azura sudah sampai di sungai setelah 20 menit perjalanan. Ternyata untuk menuju sungai ini harus melewati hutan yang lebat dulu. Bella sangat terpukau dengan keindahan sungai ini. Rasanya ia ingin berendam sekarang juga. Ayo Azura, kita lebih dekat lagi. Bella menarik Azura agar lebih dekat dengan pinggir sungai. Yang mulia, hati-hati. Ujar Emily saat melihat Bella yang antusias mendekati pinggir sungai. Bella hanya menjawabnya dengan anggukan kepala. Aku ingin berendam. Ujar Bella saat melihat air sungai yang sangat tenang dan jernih. Azura menggeleng, tanda tidak setuju. Kita tidak membawa pakaian ganti, Bella. Ujar Azura. Dan lagi pula, ini tempat terbuka, dan ada laki-laki juga. Lanjut Azura. Bella menggeleng. Bukan Bella namanya, kalau tidak mendapat apa yang ia suka. Kau tenang saja. Kita akan tetap berendam, dan untuk para prajurit itu, biar aku yang mengurusnya. Bella berjalan menghampiri Jacob dan 10 prajurit lainnya. Aku mau berenang, jadi kalian tolong menjauhlah dari sini. Usir Bella. Jacob menunduk. Maaf yang mulia, namun Anda tidak boleh berenang. Kami takut jika Anda kenapa-napa yang mulia. Ujar Jacob. Bella memutar bola matanya malas. Ini perintah, jadi kalian menjauhlah dan berjaga dari jarak jauh. Aku akan tetap berenang, dan kalian tidak perlu khawatir. Aku akan baik-baik saja dan tidak akan kenapa-napa. Jelas Bella. Jacob seperti enggan untuk pergi. Namun, mengingat ini perintah, ia menurutinya. Jacob dan prajurit lainnya pergi menjauh dan memantau Bella dari jarak jauh. Bella tersenyum puas dan kembali menghampiri Azura. Bella menatap Emily dan 5 dayang lainnya. Aku dan Azura akan berenang. Kalian berjaga-jaga jika ada pria yang melihat kami. Jelas Bella membuat mereka mengangguk. Bella memegang tangan Azura dan berjalan lebih dekat lagi ke arah sungai, hingga kakinya sudah terendam. Bella tersenyum. Ia hendak merendahkan tubuhnya di air jernih itu. Namun, terhenti saat mendengar suara teriakan. Lindungi ratu sekarang! Kita diserang! Bella dan Azura terkejut. Azura langsung menarik tangan Bella untuk kembali naik ke darat. Bella melihat jika para prajurit tengah bertarung dengan rombongan berjubah hitam. Bella merasa takut. Tubuhnya gemetar. 5 orang yang berjubah hitam itu menghampiri Bella. Emily dan para dayang langsung memasang tubuh mereka sebagai tameng untuk Bella. Azura pun demikian. Ia menutupi Bella di balik tubuhnya. Kau tenang saja Bella, kita akan baik-baik saja. Ujar Azura menenangkan. Bella tidak bisa tenang. 5 orang berjubah itu mendekati mereka. Namun, dari arah belakang, Jacob langsung menyerang ke 5 orang itu. Bawa yang mulia pergi! Perintah Jacob yang sudah berkeringat yang bercampur oleh darah.
Jacob sudah menyuruh orang untuk mengabari kerajaan tentang penyerangan ini. Jacob berharap semoga bantuan cepat datang dan ratu bisa selamat. Azura mengangguk dan menarik Bella untuk pergi menjauh dan memasuki area hutan. Emily dan 5 dayang itu terus bersiaga untuk melindungi Bella. Bella merasa takut. Niat ingin menyegarkan pikiran malah diserang seperti ini. Sial! Azura menghentikan langkahnya saat mereka dihadang 10 orang berjubah hitam. Siapa kalian? Dan apa mau kalian? Tanya Azura berani. Mereka tertawa. Kita ingin wanita cantik yang ada di belakangmu, ujar salah satu dari mereka yang berdiri paling depan. Azura menyeringai. Dalam mimpi. Tukasnya semakin mengeratkan genggaman pada Bella. Bella tambah takut. Tidak pernah ia mengalami situasi seperti ini. Dalam hati Bella sudah berdoa jika Arthur segera datang dan menyelamatkan ia dan yang lain. Pria berjubah itu tersenyum tipis. Lakukan tugas kalian, serunya pada anggotanya. 9 orang maju mendekati, membuat Emily dan para dayang waspada. Menyerahlah, ujar mereka membuat Emily mendengus. Tidak akan. Pria berjubah itu memutar bola matanya malas. Dasar perempuan, rasakan ini. Mereka langsung memukul keras tengkuk Emily dan 5 dayang lain, membuat mereka tak sadarkan diri. Azura dan Bella terpekik kaget. Sekarang mereka sudah mengelilingi Azura dan Bella. Jangan menyentuh ratuku, tegas Azura. Pria yang merupakan kelompok anggota itu berdecak dan maju mendekati Azura. Azura waspada. Ia bisa saja menyerang mereka karena ia sedikit tahu bela diri. Tapi percuma saja karena jumlah mereka terlalu banyak dan Azura yakin tidak bisa menyerang mereka. Aku tidak suka jika ada yang menghalangi jalanku. Pria itu maju dan menarik Azura keras hingga pegangannya pada Bella terlepas. Apa mau kalian? Mengapa kalian menyerang kami? Tanya Bella yang sudah meneteskan air mata. Pria itu menyeringai. Tangkap wanita itu. Para anggotanya langsung mengangguk dan memegang tangan Bella. Hei, lepaskan! Apa kalian mau mati? Seru Bella berusaha melepaskan pegangannya. Hei, lepaskan ratu! Apa kalian mau mati di tangan raja? Tanya Azura marah. Pria yang memegang Azura berdeci dan langsung memukul tekuk Azura keras membuat Azura tak sadarkan diri. Kau berisik dan banyak bertanya, ujar pria itu melihat tubuh Azura yang sudah jatuh di tanah. Azura! Teriak Bella saat melihat Azura yang ikut pingsan. Kalian siapa? Apa mau kalian? Uang, aku akan memberikannya. Tapi tolong lepaskan kita, ujar Bella. Pria itu mengedikan bahunya. Yang kita mau adalah kau, ujar pria itu. Buat ia tak sadarkan diri, titahnya. Pria yang memegang Bella langsung memukul tekuk Bella membuat Bella pingsan seketika. Mereka membopong Bella dan membuat Bella pergi meninggalkan Azura, Emily, dan yang lainnya yang belum sadarkan diri. Yes, rencanaku berhasil lagi. Batin seseorang tersenyum miring. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.